Halo, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang Islam dan psikologi. Apakah berkesesuaian atau selaras? Karena sudah banyak yang membandingkan antara Islam dan sains dan selalu selaras dengan sains. Nah, bagaimana dengan Islam dan psikologi? Apakah mereka selaras? Keduanya ini selaras berjalannya bersamaan atau tidak? Ayo kita bahas ya satu persatu. Nggak ada yang satu saja. Nggak usah banyak-banyak karena satu ini udah cukup. Nanti yang lainnya dalam video yang lainnya yang saya buat. Oke, jadi gini. Sebelumnya saya pernah belajar namanya NLP. Di situ ada namanya presuposisi NLP, di mana tubuh dan pikiran itu saling berinteraksi satu sama lain. Nah, ini saat belajar itu saya jadi teringat sebuah hadis di Islam, hadis Nabi. Buat teman-teman nonis yang nonton video saya ini, jadi di Islam itu ada 4 kategori hukum yang diambil. Yang pertama, wajib dari Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak ada, maka kita akan mengambil dari hadis Nabi. Jadi Al-Quran dulu. Kalau tidak ada, kita akan mengambil dari hadis Nabi. Kalau tidak ada, dari ijma. Kalau tidak ada, baru dari qiyas. Jadi ada 4 itu. Jadi Al-Quran dulu yang pertama, baru dari hadis, ijma para ulama. Kalau ijma nggak ada, qiyas ini seperti analogi atau persamaan, seperti itu. Nah, untuk yang psikologi ini kita ambil dari hadis Nabi, yaitu Nabi pernah bilang, kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau masih marah, maka berbaringlah. Kalau masih marah, maka ambil wudhu dan sholatlah. Terus apa kaitannya marah? Pertanyaannya nih, apa kaitannya marah dengan posisi kita berdiri disuruh duduk? Apakah langsung reda? Terus kalau masih marah disuruh berbaring pula kan? Apakah langsung reda gitu maksudnya? Apakah bisa meredakan amarah? Ternyata di dalam NLP yang saya pelajari itu bahwa pikiran dan tubuh itu saling berinteraksi. Jadi kalau seandainya orang marah itu biasanya paling enak itu posisinya berdiri. Kalau dia lagi duduk nih marah-marah sama orang, kurang ajar nih, itu enaknya berdiri, dia langsung berdiri. Nggak enak kalau posisi duduk, apalagi posisinya berbaring ya. Jadi kalau posisinya dia berbaring, itu pasti dia langsung bangkit berdiri. Itu di NLP kita belajar seperti itu. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga kita ngeliat lah ya, kalau seandainya orang itu lagi duduk, otomatis dia langsung berdiri untuk marah-marah. Dan kondisi sedih, mimik muka itu kelihatan banget dari posisi mimik mukanya seperti apa, bahasa tubuhnya seperti apa. Biasanya bahasa tubuh orang yang sedih itu menunduk, sedih. Dan orang yang marah biasanya banyak macam-macam kondisi marah, dan mimik bahasa tubuhnya pun mencerminkan emosi apa yang sedang dia simpan. Tapi ada kok yang marah-marah, ada kok yang sedih tapi dia mukanya ceria aja. Itu bedanya, mungkin dia lagi menyimpan supaya orang lain tidak melihatnya. Bedanya seperti itu. Tapi secara normalnya adalah kalau orang marah itu dia pasti berdiri dengan mimik muka yang melotot dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata berarti di sini kita bisa melihat bahwa Islam, hadis Nabi yang tadi, jika kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau masih marah, maka berbaringlah. Kalau masih marah juga, maka ambil wudhu, kemudian sholatlah. Seperti itu.
Jadi ini sesuai sekali dengan pelajaran NLP, ya, salah satu keilmuan ilmu pikiran yang saya pelajari. Dalam satu presuposisinya mengatakan bahwa tubuh dan pikiran itu saling berinteraksi satu sama lain, ya. Jadi sangat sesuai sekali, tidak ada kontra, dia sesuai bahwa tubuh dan pikiran itu memiliki sistem yang sama, dia saling berinteraksi satu sama lain. Jadi dari sini kita bisa memanipulasi. Kalau kita marah, ya sudah, kalau marah kan posisi tubuhnya semangat. Nah, ambil posisi tubuh yang santai untuk meredakan marah. Kalau lagi sedih gimana? Kalau lagi sedih, sorry nih, entah nanti ini suara-suara motor masuk apa enggak. Terus kalau lagi sedih gimana? Nah, kalau orang sedih itu biasanya menunduk. Terus gimana memanipulasinya supaya kita tidak sedih? Ambil posisi tubuh, lawannya adalah ceria. Sedih itu lawannya ceria, dan posisi orang ceria itu tegak. Nah, ini dulu saya diajarkan seperti ini dan saya praktekkan, dan alhamdulillah sering kali berhasil. Asalkan diingat-ingat, aware sama posisi tubuh kita. Kalau posisi tubuhnya lagi kalau emosinya lagi sedih, maka usahakan ambil posisi tubuh yang tegak supaya tidak menghasilkan emosi sedih yang berkelanjutan. Jadi posisi tubuh yang tegak dan melihat ke atas. Kalau kita nunduk, udah gitu dengerin lagu yang sedih-sedih, kau membuat, kita makin sedih, tambah depresi. Jadi untuk mengelola kesedihan dan bangkit dari kesedihan biar berubah buru-buru menjadi ceria, ya caranya seperti itu, dengan merubah posisi tubuh. Kalau kalian dalam posisi memiliki emosi yang lain, maka kalian harus tahu lawannya apa. Misalkan sedih, lawannya adalah ceria. Posisi tubuh sedih itu seperti apa, maka posisi tubuh ceria seperti apa. Kita harus melakukan posisi tubuh yang ceria untuk menimbulkan emosi yang ceria. Seperti itu. Sampai di sini ternyata saya seperti tadi, ternyata Islam dan psikologi atau secara ilmu pikiran itu sesuai, cocok, seperti Islam dan sains yang sudah dibahas sama orang-orang. Saya membahasnya versi psikologi aja, ilmu pikiran, karena saya mempelajari ilmu pikiran. Jadi saya hanya membahas psikologinya. Saya tidak belajar sains, jadi tidak akan membahas itu di sini. Jadi ternyata Islam dan psikologi itu selaras dan sesuai, dan ini sudah dibuktikan oleh jutaan orang, oleh Anthony Robbins dan lain-lain sebagainya, orang-orang yang motivator terkenal itu. Dan ternyata memang benar bahwa posisi tubuh dan pikiran itu saling berkaitan. Sampai sini coba teman-teman praktekkan. Kalau mau merubah suasana hatinya, mau merubah suasana hati dari sedih ke ceria, maka ingat-ingat kondisi tubuhnya, posisi tubuhnya itu seperti apa, dan langsung buru-buru merubah posisi tubuhnya lebih tegak, lebih senyum, karena tidak mungkin orang sedih itu memiliki ekspresi senyum. Jadi jangan lupa sambil bersyukur, alhamdulillah, semoga keadaan kita dan semakin mempraktekkan ini bisa jauh lebih baik dan bisa mengupgrade diri, bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Thank you.